Nah, sekarang kita lanjut induksi elektromagnetik rangkaian arus AC. Nah, soal nomor 1, kawat melingkar dengan hambatan R sama dengan 4 ohm. Berada dalam medan magnetik yang berfungsi sama dengan 2T ditambah 4 dikuadratkan. Dengan C dalam Weber dan T dalam sekon. Tentukan kuat arus listrik yang mengalir. Berarti I yang ditanya ya. Nah, berarti ini kita cari dulu turunan E sama dengan, tapi nggak ada N ya, berarti N-nya kita anggap 1, N sama dengan 1, berarti N dc per dt, berarti min ya, min 1 turunan dari 2T ditambah 4 dikuadratkan per dt, berarti min 1, ini turunannya adalah 2 dalam kurung 2T ditambah 4. Ini turunan ke sini kan, ini kurang 1, berarti pangkatnya jadi 1. Ini turunannya adalah 2. Nah, berarti ini min 1, 2. Ini kita cari dulu, masukin T-nya 2 sekon ya. T sama dengan 2, berarti 2 kali 2 ditambah 4 dikali 2. Berarti min 1, 2, ini kan 2 kali 2, 4 tambah berapa? 4 tambah 4, 8 kali 2. Berarti jadinya E sama dengan min 1 kali 32 sama dengan min 32. Nah, berarti baru kita cari I. I itu adalah E per R. Berarti E adalah min 32 per 4. Min 32 itu adalah berarti min 8 ya, min 8 ampere. Oke. Nah, sekarang kita lanjut mencari soal nomor 2. Selenoid memiliki panjang L sama dengan 50 cm atau sama dengan 5 kali 10 pangkat min 1 meter. Di mana luas penampangnya adalah 20 cm pangkat 2 atau sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3 meter pangkat 2. Dengan jumlah lilitan N sama dengan 500. Dan dialiri arus listrik I sebanyak 4 ampere. Hitunglah besar energi yang tersimpan. Berarti yang ditanya energi yang tersimpan pada selenoid ya. Berarti ini kita cari dulu B. B sama dengan mu 0 IN per L ya. Berarti mu 0 kan 4pi kali 10 min 7 kali I-nya 4 kali N 500 per L-nya 5 kali 10 min 1. Ini coret nih 100, ini coret min 6, ini coret dapat min 4. Berarti 4 kali 4, 16. Berarti 16 pi kali 10 min 4. Itu dapat B ya. Nah, kemudian kita cari volume. Volume itu nanti adalah A kali L. Berarti 20 kali 10 min 3 kali 5 kali 10 min 1. Berarti ini kali ini adalah 100 kali 10 min 4. Atau sama dengan 1 kali 10 min 2. Kan? Nah, baru kita cari rumus W itu menggunakan B kuadrat kali volume per 2 mu 0. Ya kan? Nah, ini kita masukkan W sama dengan B kuadrat itu adalah ini ya, 16pi kali 10 min 4 kuadrat kali 1 kali 10 min 2 per 2 kali min 0 4pi kali 10 min 7. Nah, berarti ini kan 16pi kali 16pi kali 10 min 8 kali 10 min 2 per ini kan 8pi kali 10 min 7. Ini coret, ini sisa 2. Ini coret, ini sisa min 1. Berarti ini adalah 16 kali 2, berarti 32 pi kali 10 pangkat min 3 ya. Oke, benar ya. Nah, nanti silakan adik cek lagi angkanya ya. Jadi kalau secara rumus, ini rumusnya ya, 16 kali 2, terus ya kali 10 pangkat min 3 Joule. Oke. Nomor 3. Sebuah penghantar jika dihubungkan dengan sumber tegangan arus searah dengan beda potensial E sama dengan 90 volt, menghasilkan arus listrik I sama dengan 3 ampere. Kondisi lain jika penghantar tersebut dihubungkan dengan induktor dan sumber arus bolak-balik dengan tegangan listrik sebesar, berarti E1, E2-nya 150 volt,
menghasilkan ini I1, berarti menghasilkan arus 3 ampere. Tentukan tegangan listrik pada ujung-ujung induktor. Sumber arus searah dengan beda potensial menghasilkan, berarti gini ya, kalau kita gambar dengan R dengan V itu ya. Tegangan listrik pada ujung-ujung induktor, reaktansi. Jadi dia tuh ketika dihubungkan dengan ini, berarti ini kan beda potensial, V-nya adalah 90 volt, I-nya ada 3 ampere. Berarti bisa kita cari RRV per I kan. Nah, dapat 90 bagi 3 sama dengan 30 ohm. Berarti dapat R-nya 30 ohm. Kemudian jika kondisi lain, jika pengantar tersebut dihubungkan dengan induktor. Oh, jadi ditambahin dengan induktor. Ini R, berarti ada induktor. Tegangannya menjadi 150. Yang jelas R-nya udah ada 30 di sini kan. Berarti ini kita cari XL-nya berapa. Nah, tegangan induksi, berarti yang ditanya yang A itu adalah VL, yang B itu reaktansi induktif, reaktansi berarti XL, kemudian induktansi berarti L, jika W-nya sama dengan 80. Nah, kita kan udah dapat V nih, berarti bisa kita cari I-nya sama kan? I-nya sama-sama 3 ampere kan? Berarti bisa kita cari impedansi Z sama dengan P per I. Nah, 150 bagi 3 dapat 50. Nah, dapat kita Z-nya 50 kan? Nah, baru bisa kita cari di sini Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL kuadrat. Z-nya 50 sama dengan R kuadrat itu adalah 30 kuadrat ditambah XL kuadrat. Berarti kita kuadratkan 2500 sama dengan, ini habis ya, jadinya ini 900 ditambah XL kuadrat. Berarti 2500 dikurang 900 sama dengan XL. Berarti 2500 dikurang 900 itu berapa tuh? 16 ya. 1600 sama dengan XL kuadrat. Berarti XL adalah akar 1600 sama dengan XL sama dengan 40. Nah, dapat kita XL 40. Dah. Kan? Nah, sekarang nyari VL lagi, nomor apa? Nomor ini. Yang ini kan yang B ya. Yang A, nyari VL. VL adalah XL kali I. XL kita 40 kali I kita adalah 3, berarti 120 volt. Nah, kemudian mencari L lagi. Mencari L itu adalah L sama XL sama dengan XL sama dengan omega kali L. Berarti L sama dengan XL per omega. XL per omega itu 2VF. Berarti XL kita kan 40, 2V kali F kita adalah, W-nya udah ada ya, berarti nggak usah dirubah nih. W-nya adalah 80. Berarti 80. Berarti ini 1/2. 1/2 adalah 0,5. Ya, nih nggak kelihatan. Berarti dapat 0,5 Henry. Jadi ini jawabannya, L-nya adalah 0,5 Henry. Ya. Nomor 4. Sebuah rangkaian RLC di mana R sama dengan 60 ohm, L 0,2 dan C adalah 100 mikrofarad. Ini 0,2 Henry. Berarti kalau dijadikan ke farad, 1 kali 10 min 4 farad. Di mana ini V maksimumnya adalah 200 akar 2 dan omeganya itu adalah 100 ya. Tentukan impedansi. Nah, pertama kita cari dulu nilai ini. XL adalah omega kali L, berarti 0,2 dikali dengan 100 yaitu 20. Kemudian kita cari nilai XC seper omega kali C. 1/100 kali 1 kali 10 min 4. Coret
Coret ini min 2 naik ke atas, berarti XC sama dengan 10 pangkat 2 atau sama dengan 100. Nah, baru bisa kita cari yang pertama impedansi ya. Ini impedansi Z, kuat arus I efektif, tegangan berarti VR, VL, VC. Berarti VPP, daya efektif, P, frekuensi resonansi, F. Nah, banyak ini ya. Oke, nah berarti kita cari impedansi dulu ya. Z sama dengan R kuadrat ditambah XL dikurang XC dikuadratkan. Z sama dengan R kuadrat 60 kuadrat ditambah XL 20 dikurang 100 kuadrat. Berarti ini 3600 ditambah, ini kan 80. Dikuadratkan berarti 6400. Berarti jadinya akar 10.000. Akar 10.000 adalah 100. Nah, dapat kita Z 100. Arus efektif berarti cari dulu yang apa ya? Arus efektif berarti cari Imax dulu ya. Imax adalah Vmax per Z. Nah, Vmax kita adalah 200 akar 2. Z kita adalah 100. Berarti Imax kita adalah 2 akar 2. Oke. Nah, kemudian baru kita cari apa lagi? I efektif ya. I efektif itu adalah I maksimum per akar 2. I maksimum kita adalah 2 akar 2 per akar 2. Sama dengan 2 ampere. Nah, dapat arus efektif. Kemudian yang C, VR. VR adalah I kali R. Yang I max saja ya kita ambil. Berarti atau I efektif. I efektif aja lah. Berarti I efektif kita 2 kali R. Ini berarti efektif nih ya. Atau Vmax. Terserah sih. Pokoknya konsisten aja ya. Atau pakai I max saja. Imax kali R. Imax kita 2 akar 2. 2 akar 2 dikali R kita adalah 60. Ya kan? Berarti jadinya 120 akar 2 volt ya. Kemudian VL. VL adalah Imax kali L. Kali XL maksudnya ya. Berarti 2 akar 2 kali L-nya 0,2. Berarti 0. Enggak lah. Mana dia XL? XL 20. Berarti jadinya 40 akar 2, ya kan? Kemudian VC sama dengan Imax kali XC. Imax itu adalah 2 akar 2 kali XC tadi adalah 100, berarti 200 akar 2. Dah. Kemudian yang D lagi ya. Nah, semoga ini muat ya. Nah, yang D itu adalah tegangan puncak ke puncak, V peak to peak. V peak to peak itu adalah 2 Vmax. Berarti 2 kali 200 akar 2. Berarti 2 kali 200 akar 2 itu adalah 400 akar 2. Oke. Kemudian yang E, daya efektif, P efektif. Nah, daya efektif itu adalah P efektif. Berarti P efektif itu adalah I kuadrat efektif kali R ya. Nah, I efektif kita berapa? I efektif kita kan 2 kuadrat dikali dengan 60. Berarti 4 kali 60 berarti 240 watt. Oke. Nah, terus yang F. Frekuensi resonansi berarti F sama dengan 1/2V akar 1/L kali C. Berarti F sama dengan 1/2V akar 1/L. L itu adalah 0,2 kali 10 min 4. Berarti jadinya 1/2V akar ini jadinya 1/2 kali 10 pangkat min 5. Ya kan? Berarti ini jadinya 1/2V kali, berarti ini naik ke atas. Ini akar 0,5 kali 10 pangkat 5. Nah, di mana nih kita muatin ya? Sini aja kali ya. Berarti F sama dengan 1/2V. Jadinya ini kan naik ke atas tuh. Berarti akar 5 kali 10 pangkat 4.
berarti F sama dengan 1 per 2V, ini 10 pangkat 2 akar 5. Berarti artinya F sama dengan 1 per 2V kali 100 akar 5. Nah, kita lanjutin ya. Berarti F sama dengan 50 akar 5 per 2V. Oke? Nah, jadi dapat frekuensinya ini adalah 50 akar 5 per 2V. Soal nomor 5, sebuah transformator step down. Step down itu berarti Vs kecil dari Vp ya. Kemudian di sini berarti artinya ini Vs-nya adalah 110 dan Vp-nya adalah 220. Dan memiliki spesifikasi, berarti ini P sekunder ya. P sekunder 165 watt. Jika kuat arus listrik primer, berarti IP adalah 1,5, tentukan yang A efisiensi dan yang B P yang hilang. Nah, kita cari dulu efisiensi. Efisiensi itu adalah P sekunder per P primer kali 100%. Nah, P sekunder kita kan 165. P primer kita adalah Vp kali IP kali 100%. Berarti 165 per 220 kali 1,5 kali 100%. Berarti 165 per 330 kali 100%. Berarti 165 kali 100 bagi 330. Dapat 49% ya. 49%. Berarti daya yang hilang, P yang hilang, itu adalah, atau P aksen, itu P aksen sama dengan P primer dikurang P sekunder. P primer kita kan 330 dikurang P sekunder kita adalah 165. Nah, berarti 330 dikurang 165. Itu adalah 165 ya. Watt. Berarti yang hilangnya adalah 165.